Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film Korea yang berjudul Tekol 2020. Film ini rilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Chong Yun Lee serta dibintangi oleh Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo. Film Tekal ini mengisahkan kehidupan dua tokoh yang hidup di dua masa yang berbeda. Tokoh Seonyeon yang diperankan oleh Park Shin Hye hidup di masa sekarang. Sementara tokoh Yong Suk yang diperankan oleh Jung Jong Seo hidup pada masa lalu, tepatnya pada tahun 1999. Yong Suk dapat merubah masa sekarang dengan cara membunuh serta memutilasi orang pada masa lalu. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita film ini, yuk simak sampai habis filmnya. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos! Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Soyun yang berusia 28 tahun dan hidup pada tahun 2019. Lalu dia berkunjung ke rumah masa kecilnya dan bertemu dengan seorang pamannya. Kemudian pamannya mengantarkan Soyun ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Soyun menyadari handphone miliknya telah hilang. Lalu, ia mencoba untuk meminjam handphone pamannya. Namun, ketika dihubungi, tidak sekalipun telepon itu diangkat oleh seseorang yang menemukannya. Akhirnya, dia pun masuk ke rumah masa kecilnya. Di sana, Seyun menemukan telepon rumah dan masih berfungsi. Dia pun segera menelpon kembali handphonenya yang telah hilang itu. Namun, sialnya orang itu meminta uang kepada Seyun jika ingin handphonenya kembali. Tak lama setelah itu, orang itu mematikan teleponnya. Dan ketika dihubungi kembali, nomor yang digunakan ternyata sudah tidak aktif. Kemudian, Seyun pergi ke rumah sakit untuk menengok ibunya yang sedang dirawat. Setelah pulang dari rumah sakit, telepon rumahnya berbunyi. Sang penelpon mengatakan ibunya akan membunuhnya dan meminta Soyun untuk membantunya. Orang itu juga memberitahukan alamat rumahnya dan teleponnya kemudian dimatikan. Menyadari alamat yang diberikan sang penelpon adalah alamat yang sama dengan alamat rumahnya, Soyun menganggap itu adalah telepon dari seseorang yang mengerjainya. Pada malam harinya, ketika sedang tidur, Soyun mendengar suara benda yang terjatuh dan dia langsung memeriksanya. Setelah diperiksa, ternyata bingkai foto keluarganya terjatuh. Soyun pun langsung membenarkannya. Ketika dia sedang memukul paku, tiba-tiba paku itu masuk ke dalam tembok dan mengeluarkan suara yang cukup menggema. Soyun yang penasaran akhirnya membobol tembok itu. Namun ternyata di dalamnya terdapat ruangan bawah tanah yang cukup seram. Lalu Seyun memeriksa sekitarnya dan menemukan barang yang sudah ditinggalkan pemiliknya cukup lama. Pandangannya terpana ketika melihat sebuah buku diari dan menemukan foto seorang gadis. Dia itu meminta pamannya untuk memeriksa foto itu. Sang paman mengenali gadis itu yang bernama Yung Suk dan ibunya adalah seorang dukun. Dia juga mengatakan kejadian itu terjadi sudah sangat lama dan dia tidak mengingatnya lagi. Ketika di rumah, Seoyeon menerima panggilan lagi dan gadis itu berteriak meminta tolong karena akan dibakar oleh ibunya. Lalu scene berada di tahun 1999. Gadis itu terlihat sedang meringis ketakutan sembari ditarik oleh ibunya yang merupakan seorang dukun. Esok harinya, Yung Suk kembali menelpon Seoyeon
Dia menanyakan kenapa kemarin dia tak datang ke rumahnya untuk menolongnya. Lalu Soyun mengatakan dia melihat fotonya yang ada di buku diary itu dan tertanggal 26 November 1999. Dengan tegas, Yongsok mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal 18 November 1999. Lalu Soyun mengatakan akan ada kecelakaan pesawat pada malam hari ini di Bandara Gimpo. Singkat cerita, ketika Yongsok sedang makan malam dengan ibunya, dia melihat berita di televisi yang menerangkan bahwa terjadi kecelakaan pesawat di Bandara Gimpo. Lalu Yongsok kembali menelpon Seoyeon dan mengatakan bagaimana Soyun bisa mengetahui kejadian itu. Namun Soyun tidak menjawabnya. Lalu dia memutar video Seo Taiji yang merupakan idola dari Yongsok. Soyun juga menceritakan semua orang di masa depan memiliki smartphone. Di sana kita bisa memotret, menonton alur film di channel Irfan Maulana Pro, bahkan berbelanja dengan alat itu. Yongsok pun tak mengerti dan menganggap itu hanyalah omongan semata. Lalu mereka saling bercerita satu sama lain dan akhirnya mereka pun bersahabat. Pada tanggal 21 November, Soyun kecil bersama dengan ibu dan ayahnya mendatangi rumah Yongsok. Mereka berniat akan membeli rumah itu. Kemudian mereka melihat satu ruangan dan menanyakannya kepada ibu Yongsuk. Dia pun menjawab bahwa ruangan itu adalah kamar putrinya. Lalu dia meminta agar putrinya menyapa Soyun dan keluarganya. Soyun kecil terlihat sangat ketakutan ketika melihat wajah Yongsuk. Lalu Yongsuk kembali menelpon Soyun dan memperdengarkan percakapan ayahnya dan keluarganya yang kala itu sedang berada di rumahnya. Soyun sangat terharu ketika mendengar ayahnya, karena ayahnya ternyata telah meninggal dunia ketika rumahnya mengalami kebakaran. Kemudian Yongsuk menawarkan bantuan kepada Soyun untuk dapat menyelamatkan ayahnya dari kebakaran itu. Pada tanggal 27 November 1999, Yongsuk pergi menuju ke rumahnya Soyun kecil yang berada di kota dan memiliki lokasi yang cukup jauh dari rumahnya. Lalu, terlihat Soyun kecil yang kala itu sedang bermain masak-masakan sambil nonton televisi. Di sana juga terlihat kompor yang sedang merebus air dan masih menyala. Tak lama kemudian, ibu Soyun pergi meninggalkan Soyun bersama ayahnya yang kala itu sedang tertidur. Tak lama setelah itu, Yongsuk pun datang dan segera mematikan kompor yang saat itu sedang menyala. Tak lama setelah itu, Soyun menerima telepon dari handphone miliknya yang sudah hilang. Lalu, dia melihat luka bakar yang berada di kakinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ruangan yang ada di sana secara tiba-tiba juga mengalami perubahan. Semuanya berubah menjadi bagus dan sangat mewah. Lalu Soyun berjalan menuju kebun yang berada di belakang rumahnya. Dia mendapatkan dua orang tuanya saat itu sedang melakukan bercocok tanam. Ketika ayahnya menghampirinya, Soyun tak kuasa menahan haru, lalu segera memeluk orang tuanya. Lalu Soyun kembali ke kamarnya dan menelpon Yongsuk sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Semenjak hari itu hubungan mereka menjadi sangat dekat. Mereka juga saling membantu satu sama lain. Lalu Yongsuk memberikan hadiah kepada Soyun dengan cara menguburnya di halaman depan rumahnya. Lalu Soyun pun mengambilnya. Singkat cerita, setelah keluarganya utuh kembali, Soyun seolah-olah lupa dengan Yongsuk. Dia sangat sibuk dan menghabiskan waktu bersama dengan kedua orang tuanya. Yongsuk juga beberapa kali menelpon Soyun, namun tidak diangkat-angkat. Yongsuk sangat iri dengan kehidupan Soyun yang memiliki keluarga yang sempurna. Sedangkan Yongsuk, dia tetap berada di bawah tekanan orang tuanya yang cukup gila. Pada suatu pagi,
Setelah mencari tahu di internet, Soyun memberitahu kepada Yongsuk bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Dia dibunuh oleh ibunya. Lalu, mereka merencanakan sesuatu. Singkat cerita, ibu Yongsuk sedang mengambil sebuah belati yang disimpannya di dalam sebuah akuarium. Kemudian dia masuk ke kamar Yongsuk dan langsung menikamnya secara berkali-kali. Tiba-tiba Yongsuk datang dari belakang. Kemudian dia menanyakan kepada ibunya kenapa ibunya ingin membunuhnya. Dan lalu dia yang membunuh ibunya menggunakan alat pemadam api yang disemprotkan ke arahnya. Dan juga dia menusuk ibunya hingga tewas. Kemudian Yongsuk menelpon Soyun, namun tidak menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia berkata bahwa dia merasa seperti terlahir kembali kala itu. Esok harinya Yongsuk terlihat sangat senang karena sudah terbebas dari tekanan orang tuanya. Lalu tak lupa dia juga berbelanja pakaian yang sangat banyak. Di sisi lain, Soyun kedatangan tamu, yaitu pamannya. Dia membawakan buah stroberi kepada keluarganya. Di saat yang bersamaan pula, pamannya yang kala itu masih muda membawakan stroberi ke rumah Yongsuk. Dan Yongsuk meminta paman Sunghok untuk masuk ke rumahnya. Ketika Sunghok akan memasukkan stroberi ke dalam kulkas, Sunghok mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia pun bergegas untuk memeriksanya. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah potongan kepala ibu Yongsuk. Kemudian Yongsuk datang. Karena takut aksinya tersebar, dia berniat untuk membunuh Sunghok dengan menggunakan alat pemadam api. Sedangkan di tahun 2019, Soyun mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak ia kenali. Suara itu merupakan suara seorang laki-laki yang meminta tolong. Lalu terdengar suara pukulan dan telepon itu seketika mati. Ketika Soyun kembali ke bawah, dia menanyakan keberadaan paman Sunghok pada orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya merasa tidak pernah mendengar nama itu. Soyun pun langsung menuju ke kantor polisi dan menanyakan perihal pamannya. Polisi pun memperlihatkan suatu bukti yang dibuat pada tahun 1999. Dan ternyata pamannya dibunuh oleh Yongsuk dengan cara dimutilasi. Ketika sampai di rumah, Soyun langsung menghubungi Yongsuk dan menanyakan tentang kematian pamannya. Lalu dia juga menceritakan bahwa dirinya di masa depan akan dipenjara selama seumur hidup. Lalu Yongsuk meminta Soyun untuk menyelamatkannya agar dia tidak dipenjara. Tak lupa dia juga mengingatkan bahwa Yongsuklah yang telah menolong ayahnya. Soyun yang sangat syok pada saat itu langsung mematikan telepon itu dan dia juga mencabut kabelnya agar tidak berhubungan lagi dengan Yongsuk. Hingga pada suatu hari, seorang bertamu ke rumah Yongsuk dan ternyata tamu itu adalah Seon kecil yang datang bersama dengan ayahnya. Ayahnya juga menanyakan keberadaan ibunya. Dia sempat berjanji bahwa ibu Yongsuk akan bertamu ke rumahnya. Lalu Yongsuk mengatakan bahwa ibunya sedang berada di kamar. Lalu meminta mereka masuk sambil menunggu di dalam rumahnya. Di sisi lain, Seon terlihat sedang bersama ayahnya, habis berbelanja. Ayahnya juga meminta Seon untuk belajar berkendara. Sedangkan di tahun 1999, Yongsuk mencoba untuk membunuh ayahnya dengan menggunakan alat pemadam api dan disaksikan langsung oleh Seon kecil. Hal tersebut membuat Seon yang berada di masa depan melihat langsung ayahnya meninggal dunia dan menghilang begitu saja. Lalu Seon kembali ke rumahnya yang terlihat sangat tidak terurus. Tak lama setelah itu telepon rumahnya kembali berdering dan Yongsuk mengatakan bahwa inilah akibatnya jika dia tidak mengangkat teleponnya. Yongsuk juga mengancam akan membunuh Seon kecil jika dalam hitungan kurang dari 1 jam Seon tidak membantunya.
Untuk meloloskan diri dari penangkapan, Seon pun mulai mencari tahu bagaimana Yongsuk tertangkap. Namun, bukan hal itu yang sebenarnya dia cari, melainkan dia mencari sebuah kecelakaan yang terjadi di tahun itu dan dapat menyebabkan kematian. Lalu dia meminta Yongsuk untuk mendatangi tempat tersebut. Ketika dia sedang menunggu di sana, dia mendengar sebuah suara dan langsung memeriksanya. Namun, ternyata suara itu adalah suara anjing. Ketika akan masuk kembali ke rumah itu, tiba-tiba saja rumah itu meledak dan langsung mengenai Yongsuk. Di sisi lain, tentu saja Soyun berharap kalau Yongsuk mati karena ledakan itu. Namun, tak lama setelahnya telepon itu kembali berdering dan Yongsuk pun masih hidup. Dia pun sangat kesal, lalu melampiaskannya kepada Seon kecil dengan menyiramkan air panas ke tubuh Soyun kecil. Luka itu juga terasa ke Soyun yang sudah dewasa. Kemudian, Soyun segera ke kantor polisi, lalu mengambil catatan kepolisian tentang penangkapan Yongsuk. Lalu Soyun meminta Yongsuk untuk mengambil belati yang digunakan untuk membunuh ibunya, di mana belati itu sudah berada di tempat sampah. Dan di saat yang bersamaan, ibu Seon kecil datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa suami dan anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian seorang polisi menyarankan untuk datang dan memeriksa sebuah rumah yang ditinggali oleh Yongsuk. Kemudian Yongsuk membakar belati yang digunakan saat membunuh ibunya. Dan secara tiba-tiba, kondisi rumah itu berubah menjadi sangat banyak kulkas. Hal itu terjadi karena Yongsuk telah berhasil membakar barang bukti yang digunakan pada saat membunuh ibunya, sehingga dia tetap bebas dan kerap kali membunuh seseorang. Lalu scene berpindah ke tahun 1999. Terlihat ibu Soyun tiba di rumah Yongsuk bersama seorang polisi. Lalu polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yongsuk. Di sisi lain, ibu Soyun kecil menemukan jepitan rambut yang dimiliki oleh anaknya. Olah TKP pun terus dilakukan di rumah Yongsuk. Namun, mereka tak menemukan hasil apapun di sana. Lalu, ibu Soyun meminjam telepon rumah milik Yongsuk. Dan ternyata, telepon itu tersambung dengan Soyun yang berada di tahun 2019. Lalu, Soyun meminta ibunya untuk pergi dari rumah itu. Namun, tiba-tiba Yongsuk yang sudah tua datang dan langsung memukul Soyun. Di saat yang bersamaan, Yongsuk yang hidup di tahun 1999 membunuh seorang polisi di hadapan ibu Soyun. Singkat cerita, Soyun di tahun 2019 berhasil mengambil telepon milik Yongsuk dan segera melarikan diri ke lantai atas, lalu menuju sebuah kamar. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua Soyun, dan mereka saat ini berada di tempat yang sama dan dikejar juga dengan orang yang sama, namun hanya berbeda tahun. Kemudian ibu Soyun menelpon kembali Soyun yang ada di tahun 2019 dan Soyun menginstruksikan ibunya untuk mengambil sebuah alat yang dapat membunuh Yongsuk. Ibunya mendapatkan sebuah alat pemadam api dan Soyun langsung memberitahukan cara penggunaannya. Setelah bersiap-siap, ibu Soyun mendengar teriakan anaknya, lalu langsung keluar dan menghampiri anaknya. Tiba-tiba dari arah belakang, Yongsuk datang dan langsung menikam ibu Soyun. Di sisi lain, Soyun yang berada di tahun 2019 sudah sangat pasrah dengan keadaan di sana. Beruntungnya, ibu Soyun kecil dapat menahan Yongsuk, meskipun dengan melukai dirinya. Mereka pun berkelahi hingga masuk dalam kamar yang di dalamnya terdapat Soyun kecil. Ketika Yongsuk akan membunuh Soyun kecil, ibunya berhasil mendorong Yongsuk dan mereka jatuh bersama-sama dari lantai 2. Lalu Soyun pergi dan mendatangi makam ayahnya. Secara tiba-tiba ibunya datang menghampiri Soyun dan terlihat jelas beberapa bekas luka yang dimiliki oleh ibunya saat berhadapan dengan Yongsuk. Kemudian mereka berjalan bersama menuju rumahnya. Lalu ada sebuah scene yang sangat plot twist dan menampilkan bahwa
Yongsuk tua sedang menelpon Yongsuk yang berada di tahun 1999. Lalu Yongsuk tua mengatakan kepada Yongsuk muda bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan mereka. Dan secara tiba-tiba, Ibu Seon menghilang saat mereka sedang berjalan. Dan film pun selesai. Ending yang membingungkan. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur cerita film tekalnya sampai di sini. Film ini bercerita tentang dua orang yang terhubung melalui sambungan telepon, meskipun berbeda waktu selama 20 tahun. Kok bisa ya? Entahlah. Gua juga bingung sama film ini. Mungkin cuma Mamang sutradara yang bisa menjawabnya. Dan menurut gua film ini seru banget sih. Walaupun ada adegan-adegan yang gitu, membuat otak gua ngeheng. Film ini pun berdurasi 114 menit dan memiliki rating 8 dari 10. Dan jangan lupa untuk mensupport terus channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari channel gua. Oke, sampai bertemu di next video. See you next time. Bye bye.